Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di video part 6. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang inisiatif Bank Indonesia untuk pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Untuk itu teman-teman, tetap di video ini dan simak terus videonya. Peran Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Jadi, Bank Indonesia atau disingkat sebagai BI merupakan bank sentral yang memiliki peran strategis dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Nah, langkah-langkah yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan regulasi hingga pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif. Nah, berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai peran BI. Yang pertama yaitu kebijakan dan regulasi. Regulasi yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan. Nah, Bank Indonesia merumuskan kebijakan makroprudensial yang mendukung stabilitas sistem keuangan syariah. Ini mencakup aturan mengenai manajemen risiko, tata kelola, dan permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah. Harmonisasi kebijakan. Nah, BI memastikan regulasi perbankan syariah selaras dengan kebijakan perbankan konvensional untuk menjaga kompetisi yang sehat dan efisien. Penguatan standar syariah, di mana mendukung penerapan standar internasional seperti AAOIFI, yaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, dan IFSB, yaitu Islamic Financial Service Board, yang memberikan panduan operasional kepada bank syariah agar selaras dengan prinsip dan nilai syariah. Yang kedua yaitu digitalisasi layanan perbankan syariah, yaitu infrastruktur digital. Nah, Bank Indonesia mendorong bank syariah untuk mengadopsi teknologi digital termasuk implementasi KRIS, yaitu QR Code Indonesian Standard, yang memudahkan transaksi syariah secara cepat, aman, dan efisien. Yang berikutnya itu dukungan pada fintech syariah, di mana BI bekerja sama dengan regulator lain untuk mendukung pertumbuhan fintech syariah yang dapat memperluas akses keuangan kepada masyarakat yang belum terlayani perbankan formal. Yang ketiga yaitu pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Ekosistem halal. Nah, BI mendukung pengembangan industri halal nasional melalui kolaborasi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau disingkat sebagai KNEKS. Memastikan pembiayaan syariah tersedia untuk sektor-sektor halal seperti pariwisata halal, UMKM halal, dan sertifikasi halal. Nah, pembiayaan UMKM berbasis syariah, di mana memastikan bank syariah memberikan porsi besar pembiayaan ke sektor real, khususnya UMKM. Menyediakan skema pembiayaan dengan akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu edukasi dan literasi keuangan syariah. Peningkatan literasi masyarakat. Jadi BI menyelenggarakan kampanye edukasi mengenai prinsip dan manfaat keuangan syariah melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan, media massa, dan komunitas. Menargetkan kelompok milenial dan pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman tentang produk-produk perbankan syariah. Berikutnya peningkatan kompetensi SDM perbankan syariah, di mana BI menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor perbankan syariah, mendukung sertifikasi profesional di bidang keuangan syariah.
Yang kelima yaitu penguatan likuiditas dan infrastruktur keuangan, infrastruktur likuiditas syariah. Nah, BI menyediakan instrumen pasar uang berbasis syariah seperti SBIS, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah, untuk mendukung manajemen likuiditas bank syariah. Nah, berikutnya yaitu pasar keuangan syariah, di mana BI mengembangkan pasar uang antar bank berbasis syariah atau disingkat sebagai PUAS untuk mendukung stabilitas likuiditas perbankan syariah. Mendorong perkembangan sukuk yaitu obligasi syariah sebagai instrumen pembiayaan alternatif. Yang keenam yaitu inisiatif strategis dalam peningkatan daya saing, insentif fiskal dan non-fiskal, mendukung pemberian insentif untuk perbankan syariah, termasuk pengurangan pajak dan kebijakan pendukung lainnya. Integrasi dengan sistem keuangan global, di mana BI mendorong bank syariah di Indonesia untuk berintegrasi dengan sistem keuangan syariah global, termasuk melalui kerjasama lintas negara dan investasi asing. Yang ketujuh yaitu kolaborasi dan sinergi kerjasama dengan otoritas lain, di mana bersinergi dengan otoritas jasa keuangan atau disingkat sebagai OJK, Kementerian Keuangan, dan KNEKS untuk memastikan regulasi dan inisiatif pengembangan ekonomi syariah berjalan sejalan, mendukung peluncuran Master Plan Ekonomi Syariah Nasional. Kemitraan dengan industri, di mana mendorong kolaborasi antara bank syariah dengan pelaku industri halal, vintage, dan UMKM untuk menciptakan ekosistem yang inklusif. Yang kedelapan yaitu pemantauan dan evaluasi Bank Indonesia secara rutin melakukan pemantauan terhadap kinerja dan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian nasional. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan ke depan. Kesimpulannya, dari baru ini yaitu Bank Indonesia memainkan peran kunci dalam membangun ekosistem perbankan syariah yang kuat, kompetitif, dan inklusif dengan dukungan regulasi, digitalisasi literasi keuangan, serta penguatan ekosistem halal. Diharapkan perbankan syariah dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Inisiatif strategis Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Nah, Bank Indonesia terus mengambil langkah strategis untuk memperkuat peran perbankan syariah di Indonesia. Sebagai otoritas moneter, BI merancang berbagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan daya saing, inklusi, dan kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian nasional. Berikut adalah penjelasan lengkap dan lebih mengenai inisiatif strategis BI. Yang pertama yaitu penguatan regulasi dan kebijakan makroprudensial. Nah, penyusunan kebijakan yang mendukung stabilitas keuangan syariah. BI menetapkan regulasi makroprudensial yang memastikan kestabilan sistem keuangan syariah seperti pengelolaan likuiditas dan risiko, harmonisasi aturan antara perbankan syariah dan konvensional tanpa menghilangkan ciri khas syariah. Penyelarasan dengan standar internasional, di mana BI mengadopsi standar dari organisasi internasional seperti AAOIFI, yaitu Accounting dan Auditing Organization for Islamic Financial Institution, dan IFSB, Islamic Financial Service Board, di mana regulasi ini dirancang untuk meningkatkan
meningkatkan kepercayaan investor domestik dan internasional terhadap industri perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua yaitu digitalisasi dan inovasi teknologi, di mana adopsi teknologi digital, BI mendorong penggunaan QRIS atau QR Code Indonesian Standard pada transaksi berbasis syariah, sekaligus layanan lebih inklusif dan efisien. Pengembangan sistem pembayaran elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk e-wallet berbasis syariah. Mendukung fintech syariah, di mana kolaborasi dengan otoritas jasa keuangan untuk mengembangkan fintech syariah sebagai solusi bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan, mendorong hadirnya platform crowdfunding syariah untuk mendukung pembiayaan UMKM. Yang ketiga yaitu penguatan ekosistem keuangan syariah, di mana kolaborasi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, atau disingkat sebagai KNEKS. BI bekerja sama dengan KNEKS untuk mengintegrasikan sektor keuangan syariah dengan industri halal seperti pariwisata halal dan UMKM berbasis syariah. Dukungan kepada pelaku industri halal untuk mendapatkan pembiayaan syariah yang kompetitif. Pendekatan ekosistem halal, di mana BI membangun konektivitas antara perbankan syariah sektor real dan industri halal, memberikan fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal. Yang keempat yaitu peningkatan literasi keuangan syariah, di mana edukasi masyarakat. BI meluncurkan program literasi keuangan syariah yang menargetkan masyarakat umum, UMKM, dan generasi milenial. Kampanye keuangan syariah melalui media sosial, seminar, dan lokal karya. Pelatihan dan sertifikasi SDM. BI harus mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor perbankan syariah. Mendukung sertifikasi profesional untuk pegawai bank syariah melalui kerjasama dengan lembaga pelatihan. Yang kelima yaitu pengembangan instrumen keuangan syariah. Instrumen pasar uang berbasis syariah atau disingkat sebagai PUAS, di mana BI mengembangkan pasar uang antar bank berbasis syariah untuk memastikan likuiditas yang stabil di industri keuangan syariah. Sertifikasi Bank Indonesia Syariah atau disingkat sebagai SBIS, di mana SBIS ini digunakan sebagai instrumen moneter berbasis syariah yang mendukung stabilitas pasar uang. Berikutnya yaitu pengembangan sukuk, di mana BI bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan penerbitan sukuk sebagai alternatif pembiayaan berbasis syariah. Yang keenam yaitu dukungan pada pembiayaan UMKM. Pertama yaitu porsi pembiayaan yang lebih besar, di mana BI mendorong bank syariah untuk memberikan porsi pembiayaan yang lebih besar kepada UMKM, khususnya yang bergerak di sektor real dan halal. Penggunaan skema pembiayaan berbasis syariah seperti murabahah yaitu jual beli, ijarah yaitu sewa, dan mudharabah yaitu bagi hasil. Pengembangan produk keuangan syariah, mana inovasi produk pembiayaan mikro syariah untuk menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan formal. Yang ketujuh yaitu insentif fiskal dan non-fiskal, mana pengurangan beban pajak
mendukung insentif pajak untuk produk dan transaksi berbasis syariah, termasuk penerbitan sukuk, dukungan operasional. Nah, memberikan insentif untuk perbankan syariah dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi. Yang kedelapan yaitu internasionalisasi perbankan syariah. Kerjasama lintas negara. BI memfasilitasi kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki sistem keuangan syariah kuat, seperti Malaysia dan negara-negara Timur Tengah. Berikutnya yaitu partisipasi dalam pasar global. Mendorong perbankan syariah di Indonesia untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan global, termasuk melalui investasi dan kerjasama internasional. Yang kesembilan yaitu monitoring dan evaluasi. Pemantauan berkala, di mana BI secara rutin mengevaluasi kinerja industri perbankan syariah melalui laporan kinerja, tingkat inklusi, dan stabilitas likuiditas. Perbaikan berbasis data. Jadi hasil evaluasi dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, kesimpulannya, Bank Indonesia terus berinovasi dalam berbagai aspek untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia melalui penguatan regulasi, digitalisasi, peningkatan literasi, serta pengembangan ekosistem keuangan syariah. BI bertujuan menjadikan perbankan syariah sebagai pilar utama dalam sistem keuangan nasional. Kombinasi langkah strategi ini diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan syariah sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia. Tantangan dan solusi dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun perbankan syariah terus berkembang di Indonesia, industri ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi potensinya. Berikut adalah tantangan utama yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia, beserta solusi yang dapat diterapkan secara komprehensif. Yang pertama yaitu tantangan pangsa pasar yang relatif kecil. Nah, masalahnya yaitu pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil, yakni sekitar 6 sampai dengan 7% dari total aset perbankan nasional. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, rendahnya penetrasi di kalangan masyarakat karena kurangnya kepercayaan atau pemahaman tentang manfaat perbankan syariah. Ketergantungan pada pasar nikel yaitu terbatas pada segmen tertentu. Nah, solusinya itu yang pertama itu peningkatan literasi keuangan. Kampanye literasi keuangan syariah secara masif melalui media, seminar, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Fokus pada generasi muda dengan pelaku UMKM untuk meningkatkan kesadaran akan produk perbankan syariah. Yang kedua yaitu inovasi produk, di mana mengembangkan produk yang kompetitif dengan fitur dan manfaat yang menarik seperti tabungan digital, kartu kredit syariah, dan investasi berbasis syariah. Yang kedua yaitu ada tantangan kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah. Nah, masalahnya itu banyak masyarakat yang masih menganggap perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional, terutama dalam aspek keuntungan dan operasional. Nah, solusinya
Yang pertama yaitu edukasi dan sosialisasi. Menyediakan platform edukasi seperti aplikasi atau portal informasi yang menjelaskan prinsip dasar syariah seperti larangan riba, gharar yaitu ketidakpastian, dan masyir yaitu spekulasi. Mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk masyarakat umum. Solusi yang kedua yaitu transparansi operasional. Memperjelas proses dan manfaat produk syariah, misalnya menjelaskan perbedaan antara pembiayaan murabahah yaitu jual beli dengan kredit konvensional. Tantangan yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Nah, masalahnya masih sedikit tenaga kerja yang memiliki kompetensi khusus di bidang perbankan syariah, baik dari sisi syariah maupun keuangan. Nah, kesenjangan pengetahuan antara pegawai bank syariah dan konsumen. Nah, solusi yang pertama yaitu pelatihan dan sertifikasi. Meningkatkan pelatihan SDM melalui program sertifikasi keuangan syariah yang bekerja sama dengan lembaga pelatihan profesional. Memberikan pelatihan mendalam tentang prinsip syariah kepada karyawan bank. Solusi yang kedua yaitu kerjasama dengan akademisi. Bermitra dengan universitas dan lembaga pendidikan untuk menciptakan program studi atau kursus keuangan syariah. Meskipun perbankan syariah di Indonesia menghadapi banyak tantangan, solusi-solusi yang komprehensif dan terarah dapat mempercepat pertumbuhannya. Nah, dengan kolaborasi antara pemerintah, regulator, industri, dan masyarakat, perbankan syariah dapat menjadi pilar utama dalam mendukung perekonomian nasional yang inklusif dan berbasis nilai-nilai Islam. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.